Salah satu resiko terberat ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi Shopee, baik di Shopee PayLater maupun di Shopee Pinjam, adalah adanya bunga dan denda keterlambatan. Apakah bunga dan denda keterlambatan ketika kita gagal bayar bertahun-tahun itu aman atau makin bertumpuk bunganya ya? Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini ya, gue akan bahas lagi mengenai bunga dan denda keterlambatan. Karena banyak pertanyaan juga dari nasabah kawan pinjol yang menanyakan terkait bunga dan denda keterlambatan di aplikasi Shopee teman-teman ya, baik di Shopee PayLater maupun di Shopee Pinjam. Nah, ini adalah salah satu pertanyaannya ya, Bang, kalau SPayLater kan ada bunganya tiap bulan ya, itu kalau nggak dibayar bertahun-tahun apakah ntar bisa berhenti sendiri, apa terus nambah aja dari pokok pinjaman? Nah, jadi kita bahas teman-teman ya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FPI itu melarang pinjaman online mengenakan biaya bunga kredit atau biaya pinjaman di atas 0,4% per hari. Jika melebihi batasan tersebut, maka dinyatakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan OJK. Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyamoko ini mengatakan batas pinjaman bunga pinjaman online sebesar 0,4% per hari itu telah termasuk biaya struktural lainnya ya, seperti biaya administrasi, biaya layanan, bunga, biaya teknologi, atau biaya asuransi. Nah, batas pinjaman memang berdasarkan kode etik diberikan pembatasan 0,4% per hari batas biaya pinjaman, karena kami memahami struktur biaya itu ada beberapa, ada biaya administrasi, layanan, biaya teknologi, biaya risk management, asuransi. Semua biaya ini kita beri batasan dan digabung menjadi satu. Itu kata Jenderal AFPI-nya teman-teman ya. Nah, jadi di sini sudah jelas teman-teman ya. Sebagai contoh, nasabah pinjaman online ini meminjam Rp 1 juta, maka akumulasi yang harus dibayarkan itu adalah sebesar 2 jutaan ya. Karena untuk mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, seharusnya kan 0,4% per harinya ya. Jadi bunga itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman atau 100% dari nilai pokok maksimum teman-teman. Oke. Jadi di sini sudah jelas teman-teman ya, bahwasannya jika teman-teman gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater maupun di Shopee Pinjam, kemudian telatnya bertahun-tahun, tidak bisa membayar tagihannya, bunga dan denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Ini sudah diatur dari Otoritas Jasa Keuangan sendiri. Apabila teman-teman mendapatkan tagihan yang besar ya, dan ini tidak nalar, karena banyak juga kan ya nasabah kawan pinjol yang mengalami hal tersebut ya, minjam 1 juta misalkan, gagal bayar bertahun-tahun, ketika saat ingin membayarnya tagihannya membengkak menjadi puluhan juta. Itu teman-teman bisa laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau Satgas Waspada Investasi, karena pada dasarnya ya, bunga pinjaman online legal itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman atau 100% dari batas pokok pinjaman ya, dan maksimum nilai untuk bunga per harinya itu di bawah 0,4% per hari teman-teman ya. Kalau kita lihat Shopee ini, dia itu jatuhnya per bulan ya, dimana per bulannya itu bunganya 2% teman-teman ya. Jadi buat teman-teman kalau di Shopee ini, jika kalian telat 1 hari itu dianggapnya telat 1 bulan ya, beda dengan pinjaman online lain. Nah, sementara untuk per bulannya itu dia mengandalkan 1,95% atau 2% untuk per bulannya. Nah, per bulannya 2%, berarti kalau teman-teman gagal bayar 1 juta dikali 2% per bulannya itu cukup membayar berapa? Rp20.000 ya. Ini cukup terbilang rendah untuk bunga dan denda keterlambatan. Sebenarnya untuk bunga dan denda keterlambatan teman-teman bisa juga melakukan restrukturisasi ya, atau keringanan pinjaman online. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.